Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan, masih dalam merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang cara membuat RPP. Nah, apa sih RPP itu? RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah dokumen yang menggambarkan rencana dan strategi yang akan dilakukan oleh seorang guru dalam mengajar. Nah, RPP berisi detail tentang bagaimana guru akan mengajar, termasuk tujuan pembelajaran, langkah-langkah yang akan diambil, serta asesmen yang akan digunakan untuk mengevaluasi kemajuan siswanya. Nah, jika kita sudah melihat ini bahwa kita bisa mengatakan bahwa RPP ini adalah panduan seorang guru dalam dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang tenaga pengajar peserta didik. Nah, selanjutnya, kita akan melihat apa saja sih tahap-tahap yang akan kita dapatkan atau cara yang akan kita gunakan untuk membuat RPP ini. Yang pertama kita akan melihat itu tahap persiapan, di mana kita harus ada membuat identitas mata pelajaran. Nah, tentu jika kita ingin melihat atau menyusun suatu strategi pembelajaran, kita harus melihat dulu materi pembelajaran apa yang akan kita sampaikan, di mana kita menentukan judul mata pelajaran, pemilihan satuan dan jenjang pendidikan, memilih fase dan kelas, memilih mata pelajaran, dan deskripsi umum RPP dan identitas penulis RPP. Nah, di mana dalam tahap persiapan ini, jika kita melihat identitas mata pelajaran, tentunya supaya kita tidak salah mengambil ranah materi pembelajaran yang akan kita gunakan tuh. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kompetensi dasar. Nah, identifikasi kompetensi dasar ini yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Nah, KD itu kan dimana kita mau menuju apa yang akan kita raih nantinya dalam proses pembelajaran tersebut. Dan ada juga tahap pelaksanaannya. Yang pertama itu membuat penjelasan mengenai apa yang akan kita tulis penjelasan singkat, padat, dan jelas tentang KD yang telah ditetapkan. Yang kedua itu menggambarkan prosedur yang tepat, memuat struktur organisasi atau untuk mencapai KD yang telah ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Jika kita dalam ranah perkuliahan, tentunya kita tidak asing lagi dengan modul, silabus, RPP, dan segala macamnya yang membantu guru dalam menjelaskan apa yang akan mereka capai dalam satu semester tersebut. Tentunya dalam sekolah kita menggunakan KD dan KDI gitu. Jadi itu yang akan menjadi acuan mereka dalam mengajar, dan membuat indikator yang memuat 3 aspek penting. Susunan indikator yang melibatkan 3 aspek seperti kognitif, efektif, dan psikomotorik. Tentunya itulah yang akan dicapai dalam mengindikan. Terus yang keempat yaitu ada membuat audience atau behavior, condition, dan degrade. Di mana unsur audience itu peserta didik, behavior itu tingkah laku belajar, condition itu kondisi belajarnya, dan degrade itu adalah tingkat keberhasilan dari apa yang sudah disusun oleh guru tersebut. Bisa dibilang degrade ini adalah jika kita melihat dalam tahap evaluasinya. Dan behavior pada produk yang akan dibuat oleh siswa. Nah, ini juga bisa dibilang itu tentang evaluasinya ya. Bagaimana capaian siswa dalam mengolah materi pembelajaran yang sudah mereka dapatkan. Dan yang ke-6 yaitu membuat kegiatan yang terstruktur. Tentunya jika kita melihat dari proses pembelajaran dan RPP yang sudah disusun, kita akan melihat kegiatan yang terstruktur itu bisa membantu siswa atau tidak. Selanjutnya yaitu adalah manfaat RPP itu. Untuk apa sih? Kenapa sih kita harus membuat RPP? Kan bisa saja proses pembelajaran itu dilakukan secara langsung, tidak perlu memerlukan panduan-panduan segala macamnya. Perlu kita pahami bahwa jika kita ingin memperoleh proses pembelajaran yang efektif, proses pembelajaran yang teratur, kita bisa memiliki panduan dalam kita baik itu mengajar, kita membuat strategi dan segala macam. Nah, yang pertama itu meningkatkan efektivitas pembelajaran, di mana RPP ini membantu dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memudahkan siswa belajar dan memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Seperti yang saya bilang tadi bahwa manfaatnya itu guru mengetahui apa strategi yang cocok
dia dapat menyampaikan materi pembelajaran yang dapat diterima oleh siswanya. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya jika kita ingin melihat bahwa siswa bisa mencapai tujuannya itu atau meningkatkan kualitas pembelajaran itu, bagaimana caranya? Tentu kita memerlukan RPP sebagai panduan kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mereka dengan memastikan bahwa siswa memahami materi tersebut yang disampaikan dengan secara terstruktur, dengan jelas, tidak acak-acakan seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu kita melihat dari konsep di mana juga tidak dari siswanya saja tapi dari gurunya juga, di mana RPP membantu guru dalam meningkatkan kemampuan mereka dengan memudahkan mereka dalam menyusun dan melaksanakan RPP yang lebih efektif. Seperti itu. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan siswa. Seperti yang sudah bahwa dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah tentunya kita ingin melihat bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kita akan melihat, oh ternyata kita sudah selesai. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang bisa menontonnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.